Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyinya, mari kita dengarkan bersama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita untuk nats ini ialah cintailah pendidikan. Dalam bahasa Ibrani, kata pendidikan memakai kata syana yang berarti belajar dan juga mengajar. Tentunya dunia pendidikan memiliki dinamikanya sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus sesuai dengan perkembangan teknologi. Maka dinamika pendidikan juga akan sangat dipengaruhi oleh setiap aspek perkembangan yang lainnya. Terkhusus pada era ini sendiri, maka pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Masuk kepada masa teknologi digital, maka pendidikan juga tidak akan pernah ketinggalan, sebab segala sesuatunya merupakan produk dari ilmu pengetahuan. Namun dalam fase ini bagaimana sebenarnya dasar dari pendidikan itu sendiri? Dan apa yang disampaikan oleh Alkitab terkhusus pada nats ini sendiri yang disampaikan oleh Salomo, bagaimana pendidikan itu dan mengapa harus dicintai. Yang pertama ialah bahwa dasar pendidikan yang pertama dan yang utama adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga menjadi dasar pijakan yang pertama dan yang terus menjadi yang utama bagi pendidikan, baik pendidikan terhadap anak maupun pendidikan terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam sejarahnya, pendidikan itu dilaksanakan oleh orang tua. Biasanya seorang ibu mendidik tentang susila kepada anak-anaknya, dan seorang ayah mendidik tentang berhitung dan sekaligus juga mendidik tentang iman kepercayaan kepada anak-anaknya. Maka dalam nats ini secara termaktub Salomo memperoleh didikan dari orang tuanya. Salomo memperoleh didikan dari ibu dan juga ayahnya Daud. Dan bagi Salomo pendidikan itu sangat berharga. Sebab melalui pendidikan itu Salomo mengakui bahwasanya dia memperoleh pengertian, ilmu yang baik, dan petunjuk-petunjuk untuk hidup.
Oleh karenanya sangat perlu bagi setiap keluarga menciptakan keluarganya atau rumahnya menjadi sarana pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan juga bagi anggota keluarga lainnya. Maka orang tua harus sekaligus menjadi guru bagi anaknya dan anaknya sekaligus menjadi muridnya. Sebab orang tua jauh lebih mengenal siapa anaknya dan bagaimana metode yang terbaik untuk mengajar anak-anaknya daripada orang lain. Maka demikian orang tua harus menjadi orang terdekat dari anak-anaknya sendiri. Sebab guru yang baik itu adalah mampu menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Demikian halnya si anak akan lebih hormat dan kasih kepada orang tuanya. Maka proses pendidikan yang diciptakan di tengah-tengah keluarga ialah proses pendidikan dengan penuh kasih dan hormat. Maka dengan demikian, proses pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Sejak semula Alkitab sudah mengatakan bahwasanya tanggung jawab untuk mendidik itu ialah orang tua. Pada Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, keluarga, orang tua harus menjadi orang yang pertama, orang yang lebih tahu bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi tidak melulu melimpahkan pengajaran itu kepada orang lain, atau mungkin kepada tenaga pengajar yang lain, atau kepada guru yang lain. Sebab orang tualah guru yang pertama dan yang utama bagi anak-anaknya. Yang kedua ialah didikan hikmat dan pengertian. Fase kedua dalam sejarah pendidikan bangsa Israel, pendidikan itu dibuat di sinagoge, atau di bait suci, atau yang kita kenal sekarang, gereja. Sinagoge atau gereja, atau bait Allah, menjadi tempat kedua yang utama untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Makanya anak-anak sebelum dia memasuki masa sekolah, dia juga sudah masuk kepada pendidikan di sekolah minggu atau di gereja. Ketika anak-anak berada di gereja, mereka lebih diperkenalkan tentang siapa itu Tuhan dan tentang iman percaya mereka. Maka sedini mungkin tentang keberimanan itu sudah ditanamkan kepada anak-anak. Tentang hal-hal baik, kebenaran dan kasih itu juga sudah diberikan kepada anak-anak dengan berbagai metode yang cocok bagi anak-anak. Mengapa iman percaya itu yang menjadi hal utama dalam pendidikan? Sebab Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk sumber dari pengertian, sumber dari pengetahuan dan juga hikmat. Dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka proses pendidikan akan berbuah baik. Sebab setinggi apapun pengetahuan dan pengertian seseorang, ketika tidak berdasarkan atas firman Tuhan, maka semuanya bisa menjadi kebablasan. Sebab banyak orang berpengetahuan, namun tidak berhikmat. Sebab hikmat adalah berdasarkan takut akan Tuhan. Dan kalau tidak berhikmat, tidak akan mampu untuk berlaku bijaksana. Itulah yang dikatakan Salomo, sekaligus menjadi alasan mengapa harus mencintai pendidikan. Salomo mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang. Yang diterangkan dengan yang pertama, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Dengan membawa dan disertai hikmat kemanapun, maka seseorang yang berhikmat akan mampu menghadapi rintangan
dan tantangan yang dihadapinya. Yang kedua dikatakan, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kata dia di sini mengatakan bahwasanya hikmat itu seolah-olah menjadi orang. Ketika kita mengasihi hikmat itu seperti orang yang dikasihi, maka hikmat tersebut akan terus kita jaga dan kita pelihara. Dengan demikian maka hikmat itu juga akan senantiasa memberikan pengertian tentang sesuatu yang terbaik pada kondisi sesulit apapun yang kita hadapi. Yang ketiga dikatakan, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Kata dia di sini masih seperti orang. Di atas segala keputusan orang yang berhikmat, ialah dengan membuat keputusan atas kendali hikmat tersebut. Siapa orang yang berhikmatlah yang layak ditinggikan. Yang keempat, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jika hikmat itu dapat dipeluk, maka itu seperti orang atau juga seperti suatu benda yang disayangi, yang sangat disukai. Dan ketika seseorang sangat mengasihi hikmat, maka hikmat itu sendiri akan terus menjaganya dan terus akan mengangkatnya pada kehormatan. Yang kelima ialah, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Karangan bunga yang indah di kepala menunjukkan bahwasanya setiap orang yang berhikmat itu memiliki konsep pemikiran yang baik. Yang keenam, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu, laksana seorang raja yang bijak. Maka demikianlah orang yang berhikmat di dalam kehidupannya. Dengan dasar hikmat pengertian tersebut, maka ilmu pengetahuan apapun yang dia pelajari selanjutnya akan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan demikian, maka hikmat menjadi dasar yang utama di dalam pendidikan, dan keseluruhannya diperoleh hanya dengan takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Maka keluarga sebagai dasar pertama dan yang utama di dalam proses pendidikan haruslah menjadi sarana pendidikan yang baik. Orang tua menjadi guru yang pertama dan yang utama bagi anak-anak dan keluarganya, dan menjadi ujung tombak bagi anak-anaknya untuk menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. Maka setiap keluarga akan membuahkan orang-orang yang berhikmat. Gereja atau huria jangan lepas dari perannya sebagai sarana pendidikan takut akan Tuhan. Sebab Yesus sendiri datang ke bait Allah untuk mengajari takut akan Tuhan di dalam kebenaran dan kasih. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dan juga pada Kolose 2 ayat 2-3 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikian halnya gereja dan huria itu seharusnya menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus
untuk mendidik setiap umatnya menjadi umat yang takut akan Tuhan. Maka dengan sendirinya terciptalah umat yang berhikmat. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita dimintakan agar kita mencintai firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya lah kita terus belajar tentang kehendak Tuhan Allah. Sebab hikmat yang sesungguhnya ialah takut akan Tuhan, hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan terus siana belajar dan mengajar tentang ilmu pengetahuan apapun. Tetapi yang pertama dan yang utama ialah seluruhnya dialaskan pada kebenaran firman Tuhan. Dengan mencintai didikan berdasarkan firman Tuhan, maka seluruh pengetahuan akan menjadi berkat bagi dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mendidik kami, yang memberikan pengertian, yang memberikan kasih kepada kami, agar kami dimampukan Tuhan hidup terus belajar dan mengajar. Dan biarlah kiranya melalui bimbingan dan ajaran Tuhan, atas bimbingan Roh Kudus, kami dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Berkati kami ya Allah pada setiap masanya, agar kami hanya memakai hikmat yang daripada Tuhan saja untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.